Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selaku teladan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hikmah Nuraini, yakni saya sendiri, Nurul Anissa, Isnatul Fuadat, dan Ferawati akan memberikan pemaparan terkait arti filsafat administrasi pendidikan. Langsung saja, pertama ialah filsafat. Istilah filsafat tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun sebelum ini, ketika mendengar kata filsafat, kita akan berpikir bahwa filsafat adalah pengetahuan yang tinggi, ilmu yang sulit dipahami, atau bahkan ilmu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Namun apa sih arti filsafat? Sebelumnya, kita akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul istilah filsafat. Istilah filsafat pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras, yakni seorang filsuf yang berasal dari Yunani kuno, tepatnya Simon pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi, yang juga dikenal dalam dunia matematika dengan banyak gagasan-gagasan dan ide-idenya, dan salah satunya ialah teorema Pythagoras. Pada saat itu, Pythagoras mendapat pertanyaan, apakah Anda termasuk orang yang bijaksana? Dengan bijaksana dan rendah hati, Pythagoras menjawab bahwa saya hanya seorang filosofos, artinya pecinta kebijaksanaan, lovers of wisdom. Dan dalam sumber lain juga menyebutkan bahwa Pythagoras menjawab bahwa dia hanya seorang yang cinta pengetahuan. Jawaban Pythagoras ini memberikan reaksi terhadap kaum sofis, yakni sekelompok cendekiawan yang menggunakan hujah-hujahnya untuk mengalahkan lawan-lawan debatnya. Kaum sofis ini pada saat itu dikenal sebagai sekelompok orang-orang pintar, cerdas, cerdik, namun licik. Mereka menggunakan kebenaran dan pengetahuan yang mereka miliki dan menjualnya melalui argumen-argumen dan retorika-retorika, serta memuji-muji kekuasaan untuk memperoleh jabatan dan harta yang melimpah. Sehingga pada saat itu, filsafat atau filsuf mendapat reputasi buruk di kalangan masyarakat. Dan pada saat itu, Socrates yang hidup berdampingan dengan kaum sofis ini pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi memiliki pertentangan dan sangat menentang sifat kaum sofis. Socrates mengatakan bahwa ia yakin tidak mungkin ada seorang manusia pun yang memiliki suatu pengetahuan sempurna seperti kebijaksanaan. Manusia siapapun selalu berada dalam keadaan serba terbatas. Terhadap kebijaksanaan, manusia hanya mampu bersikap dan berperilaku mencintainya. Plato dan Aristoteles juga mengemukakan pendapatnya terkait arti filsafat itu sendiri. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Juga Plato mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Menurut pendekatan etimologi, istilah filsafat atau yang dalam bahasa Arab disebut falsafah dan dalam bahasa Inggris disebut filosofi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni philosophia, philos dan sophis. Philos artinya cinta dan sophis artinya kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, cinta kearifan, cinta pengetahuan.
Dan berdasarkan penjelasan tersebut, makna cinta dalam konteks kehidupan ini dipandang sebagai perilaku substansi yang menyelimuti seluruh kehidupan manusia, menggambarkan relasi antara dua belah pihak, antara manusia yang satu dengan yang lain. Sedangkan kebijaksanaan adalah perilaku bijaksana yang terlahir atas dorongan karsa yang kuat, menurut keputusan akal yang tepat dan sesuai dengan perasaan yang mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, istilah cinta dan kebijaksanaan terkandung dalam isi yang sama, yaitu pengetahuan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, secara historis juga, filsafat diartikan sebagai badan atau ibu dari segala ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya tentang arti filsafat menurut pendekatan objek kajian filsafat itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai ilmu pengetahuan, filsafat juga memiliki dua objek, yaitu yang pertama ada objek materi dan yang kedua ada objek forma. Nah, objek materi filsafat menyelidiki segala hal yang ada. Nah, di dalamnya meliputi jenis manusia, alam, dan causa prima. Di sini filsafat diposisikan dan difungsikan sebagai induk atau sumber dari segala jenis ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada objek forma atau lazim disebut sebagai sudut pandang atau cara pandang. Ilmu pengetahuan filsafat menyelidiki suatu objek materi dari semua segi yang tercakup di dalamnya secara terpadu dan berimbang. Kemudian filsafat dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat universal pada objek kajian karena yang pertama menurut objek materinya, filsafat menyelidiki segala hal yang ada, bahkan yang mungkin ada seperti manusia, alam, dan causa prima sebagai asal mula dari segala sesuatu atau sang pencipta. Sedangkan objek yang mungkin ada itu seperti pengalaman atau empirikal dan alam pikiran atau idea. Kemudian menurut objek formanya, penyelidikan filsafat terhadap objek mencakup tingkatan seluruh segi, mulai dari idea, konsep, sampai pada tingkat kenyataan konkret. Kemudian selanjutnya ada realitas. Realitas di sini dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Di sini kuantitatif meliputi manusia, alam, dan causa prima yang berada dalam hubungan kausalistik. Keberadaan manusia ditentukan oleh alam dan keberadaan alam ditentukan oleh causa prima. Jadi keberadaan manusia dan alam itu bersifat relatif bergantung sepenuhnya kepada causa prima. Kemudian selanjutnya ada secara kualitatif. Realitas di sini dibagi menjadi 3 taraf, yaitu yang pertama ada abstrak atau angan-angan, kemudian potensi dan konkret. Di sini abstrak misalnya setiap orang berada di dalam perbedaan jenis, bentuk, dan sifatnya, tetapi tetap berada di dalam satu jenis golongan sebagai manusia. Kemudian selanjutnya pada tingkat potensi, setiap orang adalah diri pribadi yang berbeda-beda. Mereka memiliki kemampuan berbeda-beda dalam membina sifat dan watak yang membentuk kepribadian menurut kualitas daya rasa, cipta, dan karsanya. Kemudian ada pada taraf konkret. Setiap orang sebagai individu selalu berada di dalam perubahan di sepanjang hidup dan kehidupannya. Mereka lahir sebagai bayi, hidup berubah menjadi orang dewasa yang kaya atau miskin, dermawan atau kikir, cerdas atau bodoh, sesuai kualitas keahlian, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki, dan pada akhirnya mereka mengalami kematian. Kemudian selanjutnya di sini jadi dapat disimpulkan bahwa objek materi maupun objek formanya, filsafat adalah induk ilmu pengetahuan yang secara horizontal ruang lingkup kajiannya luas tak terbatas, mencakup segala sesuatu yang ada.
Di samping itu, secara vertikal, ruang lingkup penyelidikan filsafat mulai dari tingkat kebenaran relatif yang bersifat serba berubah sampai pada tingkat kebenaran yang hakiki, yang abstrak, bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Baiklah, selanjutnya ada pengertian administrasi dari ahli William H. Newman. Administrasi dipahami sebagai suatu pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Maksud dari arti administrasi di sini adalah di mana administrasi dimaksudkan pada sebuah proses pembimbingan orang-orang yang terlibat dalam konteks kelompok. Kepemimpinan yang merupakan sebuah sikap yang mampu mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap segala proses, serta pengawasan yang dilakukan dalam rangka memperlancar proses berlangsung agar lebih terarah dalam pencapaian menuju tujuan. Selanjutnya adalah pengertian administrasi menurut Luther Gulick. Administrasi didefinisikannya sebagai ilmu administrasi sebagai sistem pengetahuan dengan mana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan, di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk suatu tujuan bersama. Maksudnya adalah sistem ilmu yang diharapkan manusia sebagai pengendalinya untuk mengatur orang-orang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Adapun pengertian administrasi secara etimologis, administrasi dari kata et dan ministrate, yang berarti melayani. Maksudnya adalah administrasi itu berasal dari bahasa Latin et dan ministrate, yang keduanya berarti to serve atau melayani. Kemudian dipahami sebagai proses pelayanan yang sudah barang tentu dalam konteks kehidupan sosial atau merupakan hal yang semestinya sudah ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengaturan dalam rangka meningkatkan kerjasama yang efektif dalam mencapai tujuannya. Contoh kecil dari kegiatan administrasi seperti halnya pada persekolahan atau dalam sistem pendidikan. Setiap sekolah pasti memiliki tata usaha ataupun orang-orang yang mengurus mengenai administrasi sekolah, data-data siswa yang ada di sekolah, yang kemudian akan diproses dan diolah sesuai dengan tujuan apa yang mereka inginkan dalam memproses dan apa yang mereka harapkan setelah memproses data tersebut. Jadi dari ketiga makna atau pengertian etimologis yang tadi saya paparkan, saya dapat menarik suatu kesimpulan mengenai arti administrasi itu sendiri menurut saya. Nah, administrasi dapat diartikan sebagai sebuah pelayanan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja sama mulai pada tahap perencanaannya sampai tujuan tersebut dicapai. Namun, pada dalam diri manusia itu telah muncul sifat kodratnya sebagai makhluk yang labil. Sifat labil di sini dimaksudkan adalah kondisi atau keadaan yang berubah-ubah dalam aspek psikis, seperti mudah marah karena hal yang tidak jelas, tidak memiliki tujuan hidup, dan hanya memikirkan kepentingan sesaat. Manusia yang seharusnya sikap labil atau sifat labil ini diminimalisir adanya agar dalam melakukan proses administrasi atau menjalani atau sebagai seorang administrator seharusnya kita tidak mempunyai atau tidak memiliki sikap labil ini yang kemudian akan mempengaruhi hasil dari proses yang telah dilalui selama administrasi atau proses pelayanan itu berlangsung. Baiklah, selanjutnya ada tujuan manusia dan administrasi. 3 potensi kodrat kejiwaan rasa, cipta, dan karsa manusia terdorong berubah dengan maksud mempertahankan, mengubah, dan mengembangkan taraf kehidupannya. Perubahan itu sendiri dapat ditempuh melalui pendidikan, di mana prosesnya lah ketiga potensi jiwa manusia dibimbing dan mengalami peningkatan kemampuannya tergantung bagaimana cara mereka menjalani proses. Hasil yang diharapkan adalah kesadaran bahwa hidup itu berasal mula dan bertujuan. Untuk mencapai tujuannya, manusia harus produktif, kreatif, berkeadilan.
Produktif kreatif berkeadilan di sini dimaksudkan agar manusia mampu mengembangkan apa yang ada pada dirinya secara adil, baik untuk dirinya maupun orang lain, sehingga tidak merugikan dalam memanfaatkan dirinya, serta mampu menyeimbangkan apa yang ia butuhkan dan inginkan. Mengapa menempuh pendidikan harus dilakukan? Karena dalam hidup akan selalu ada masalah yang kita temui, entah besar atau masalah kecil sekalipun. Kita harus mampu menjadi manusia yang tahu setiap jalan keluar masalah dan mencapai tujuan hidup. Dari sini, kita harus pahami bahwa administrasi merupakan kodrat. Tanpa adanya akan sulit menjaga kedamaian dalam kelangsungan hidup. Kemudian ada manusia dan administrasi. Manusia dalam kehidupannya di masyarakat memiliki tujuan. Manusia senantiasa berusaha dalam proses pencapaiannya. Setiap manusia menempuh berbagai cara agar memudahkannya mencapai tujuan. Salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan orang-orang di sekitarnya. Kenyataannya, tak ada seorang pun yang tidak membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Itulah manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Administrasi hadir sebagai acuan dalam berhubungan dan mencapai tujuan, yang kemudian melahirkan langkah sistematis mulai dari perencanaan, pengorganisasian yang terkoordinir sampai pada tahap evaluasi, sehingga implementasi dilakukan secara efektif. Manusia di sini menjadikan administrasi sebagai pokok acuan, sebagai pokok dalam melakukan setiap kegiatannya di dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan agar semua perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai melalui proses-proses yang efisien dan efektif. Melalui administrasilah, rencana manusia dapat dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang maksimal pula. Baiklah, selanjutnya mengenai kebijakan strategis dalam suatu administrasi atau dalam proses administrasi. Administrasi dipahami sebagai sistem pelayanan yang bertujuan dalam kehidupan sosial yang terjadi antara pihak-pihak terkait yang ada sebagai administrator dan ada juga sebagai orang yang dilayani. Dalam sebuah pelayanan diperlukan asas-asas efektif dan efisien. Pelayanan bisa berjalan jika ada kebijakan yang strategis diambil dari tujuan mulai dari perencanaan dan sasaran jangka waktu. Untuk mencapai sasaran, maka diperlukan efektivitas manajemen melalui pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan berdasarkan the right man on the right place. Adalah merupakan pengertian dari penempatan personalia secara tepat berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Pengorganisasian, lalu ada pengorganisasian itu merupakan masalah pengaturan dalam membagi tugas pada orang-orang yang berada dalam pelayanan kerjasama. Dalam pencapaian tujuan, banyak tugas yang tidak memungkinkan untuk individu menyelesaikannya sendiri. Makanya, setiap tugas itu dibagi entah per individu ataupun tugas itu dibagi menjadi per tim. Nah, pengorganisasian yang berdasar kompetensi akan mendorong efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan serta diperlukan koordinasi atau hubungan yang tepat antara satu dengan lainnya, di mana setiap tugas dikerjakan teratur, tertib, dan terarah pada suatu tujuan. Setelah proses perencanaan telah berjalan dengan baik, kemudian ada pengorganisasian yang dibagi secara merata dan efektif, kemudian ada efektivitas dan efisiensi kinerja itu harus didukung oleh pengendalian berdasarkan pembinaan agar terjaga prosesnya menuju tujuan. Dalam administrasi, hal tersebut diistilahkan sebagai pengawasan untuk mengurangi segala hal berbau penyimpangan dalam setiap proses yang berjalan. Selama proses, dilihat pada tingkat pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam pencapaian menuju tujuan. Sebagai kunci penerapan perencanaan, untuk mencapai tujuan karenanya, kompetensi kepengawasan difungsikan untuk mendorong sistem evaluasi objektif pada tiap pelaksanaannya. Biaya dalam tiap tahap pengimplementasian perencanaan menuju tujuan. Nah, biaya itu juga menjadi penting karena tanpa biaya, pemenuhan kebutuhan dalam proses akan terhambat, bahkan tidak bisa terrealisasikan menuju tujuan bersama yang dikehendaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Selanjutnya yaitu tentang proses pendidikan. Proses pendidikan tidak bisa berhenti hanya sampai pada taraf dan
dan keadaan tertentu saja. Secara kontradiktif, proses pendidikan itu mutlak harus bersambung terus-menerus dari generasi ke generasinya. Sejauh masih ada kelahiran, sejauh itu pula proses pendidikan terus berlangsung. Yang kedua yaitu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan. Secara filosofi, kecerdasan itu mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama spiritual, yang kedua intelektual, dan yang ketiga moral. Secara substansi, kecerdasan spiritual berupa wawasan hidup, yaitu tentang kesadaran asal mula, eksistensi, dan tujuan hidup. Adapun kecerdasan intelektual yaitu kompetensi membentuk sikap hidup otonom, kreatif, dan produktif. Kemudian, kecerdasan moral berupa perilaku adil atau perilaku bertanggung jawab. Selanjutnya tentang taraf kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan lokal. Kecerdasan lokal berupaya perilaku produktif, berkeadilan dalam pengembangan segala berpotensi baik berupa sumber alam maupun nilai-nilai sosial, budaya yang ada di setiap daerah. Yang kedua yaitu kecerdasan nasional, yaitu berupa sikap kreatif dalam hal pengembangan segala potensi tersebut demi kepentingan nasional. Yang ketiga yaitu kecerdasan global. Kecerdasan global berupa wawasan universal dalam memandang setiap potensi nasional berada di dalam bingkai hubungan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut William H. Newman, mengatakan bahwa administrasi dapat dipahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Kedua yaitu menurut Luther Gulich, mengatakan bahwa ilmu administrasi pendidikan adalah sistem pengetahuan dengan mana manusia dapat mengerti dengan hubungan-hubungan, meramalkan akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan. Selanjutnya, fungsi-fungsi administrasi pendidikan menurut Gulich. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Ia mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, dan kemudian menentukan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang terwujud sebagai suatu badan yang integral. Yang ketiga yaitu pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah suatu proses untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik pada calon tenaga kerja tersebut untuk membuat lamaran kerja guna bekerja pada instansi perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu pemberian bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak secara wajar. Yang kelima yaitu pengkoordinasian, yaitu menyangkut pengaitan berbagai bagian organisasi untuk mencapai pelaksanaan yang harmonis. Ini merupakan penyesuaian terus-menerus akan berbagai bagian organisasi satu dengan yang lainnya. Yang keenam yaitu pelaporan, sering digunakan sebagai proses untuk menilai prosedur dan jasa perpustakaan. Pustakuan menggunakan pelaporan sebagai media karena pelapor merupakan proses terus-menerus. Biaya pelapor lazimnya diambilkan dari biaya perpustakaan sehingga tidak memberatkan beban pustakawan. Yang ketujuh yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan alat manajemen yang efektif selama penentuan dan pembuatan anggaran berbagai kebutuhan dan sumber perpustakaan dapat ditinjau dan dinilai. Perencanaan, cermat, akuntansi, dan kontrol amat diperlukan dalam penganggaran tersebut. Ini tentang prinsip-prinsip administrasi manajemen. Yang pertama yaitu mengorganisir sistem manajemen kepemimpinan sekolah, yaitu sasaran pengorganisasian jenis kegiatan sekolah yang dititik setelahkan pada efektivitas dan efisien belajar. Yang kedua yaitu mengorganisir sumber daya tenaga pendidik yang tersedia dan materi belajar atau kurikulum. Yang ketiga yaitu mengorganisir sumber tenaga berkependidikan yang tersedia dan pengadaan yang masih dibutuhkan sesuai dengan bidang-bidang birokrasi, ketatausahaan, pengorganisasian seperti itu supaya dilakukan agar bisa mendukung efektivitas dan efisien pembelajaran.
Yang keempat yaitu mengorganisir sarana yang bersedia dan pengadaan yang belum tersedia, dan sama halnya dengan ketiga hal tersebut.